kok digambarkan gemoy itu apa? Prabowo nari itu, waduh, bukan gambaran orang yang penuh dengan sukacita. 70% diberikan ke Prabowo semua. Tapi kok Prabowo juga tidak naik? Prabowo turun ke lapangan. Turun ke lapangan itu bukan terminologi orang yang demo. Ya turun ke lapangan di sini maksudnya ya belusukan, ya pantas-pantasnya lah. Tapi tidak pantas. Ya tiru orang-orang ke lapangan, bertemu warga masyarakat, berdialog, bertanya, diadakan suatu model penjajakan mengenai apa pemikiran masyarakat, apa aspirasi masyarakat. Itu bukan nature-nya Prabowo, bukan nature-nya Prabowo. Kita sudah tahu Prabowo itu melakukan itu supaya pantas, supaya kelihatan seperti orang-orang lain. Orang-orang lain itu pada belusuan. Itu usaha menyatu, usaha manunggal. Itu beberapa orang yang lain itu murni belusukan manunggal, itu bagian dari jiwa mereka. Prabowo tidak. Prabowo melakukan itu secara imitatif. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Apa? Ya tidak murni. Kalau imitatif itu tidak murni. Prabowo tidak mungkin kalau dari jam 8 itu terus dialog dengan masyarakat sampai jam 12, wah pasti ngos-ngosan. Nanti jam 12 disuruh sambung lagi sampai jam 4, itu tidak mungkin. Banyak orang mengatakan Prabowo tidak punya kemampuan untuk itu. Raganya bung nyiksa raga. Ya kasihanlah, raga kok disiksa. Ya raga itu ya disayang-sayang. Ragamu ya kamu jagalah baik-baik. Udah tua kan, udah tua itu ya mesti mengerti lah kita. Jangan dipaksa, tidak akan murni. Ya kasihan banget. Banyak orang yang memberi komentar, dan semua komentar itu menggambarkan suatu gambaran negatif. Prabowo belusuan itu bukan pada tempatnya. Prabowo tidak belusuk, tidak pantas. Nyatu dengan rakyat tidak pantas. Dari kecilnya udah elit dan elitis. Tingkah lakunya lebih elitis, lebih kasar, lebih tidak dekat dengan rakyat. Ini bung anehnya, citra kepribadian seperti itu kok digambarkan gemoy itu apa? Iya memang Prabowo melakukan itu. Prabowo turun ke lapangan itu bukan terminologi orang yang demo. Dia turun ke lapangan di sini maksudnya ya belusukan, ya pantas-pantasnya lah. Tapi tidak pantas ya ditiru. Orang-orang ke lapangan bertemu warga masyarakat, berdialog, bertanya, diadakan suatu model penjajakan mengenai apa pemikiran masyarakat, apa aspirasi masyarakat. Itu bukan naturnya Prabowo. Bung, bukan naturnya Prabowo. Kita sudah tahu Prabowo itu melakukan itu supaya pantas, supaya kelihatan seperti orang-orang lain. Ya nyari, kalau kita hina ya biar saja menghina, kita tari, joget ini aja. Iya bung, tapi wajahnya itu kereng. Prabowo nari itu, waduh, bukan gambaran orang yang penuh dengan sukacita. Tari itu gambaran dengan happiness, gambaran dengan hati yang sukacita. Tapi ya hati yang sukacita itu tidak tampak. Yang tampak di Prabowo itu kereng itu, ganas. Ya begitu bung. Saya kira Mas Hasto Kristianto
itu memberi komentar datar lah, komentarnya biasa. Prabowo tidak pantas turun kayak gitu, tidak murni, tidak alamiah, tidak apa adanya, sama sekali tidak apa adanya. Ada unsur paksaan, Bung, seperti pemain drama di atas panggung yang memaksa diri, dia tidak cocok dengan peran macam itu, tapi memaksa mengambil peran seperti itu, ya kakulah. Ada sejenis demam panggung, ada sejenis kematian langkah, kematian dialog, tidak cocok. Kira-kira Mas Hasto memberi komentar macam itu, ada orangnya Prabowo, ya, orang di belakang pasangan Prabowo Gibran, di belakang tuh ada. Ini Hasto Kristianto itu cemas, Hasto Kristianto itu takut akan menghadapi kekalahan, takut. Wah, dibilang-bilangin begitu. Dan kita ini bukan orang-orang yang cemas. Yang cemas saya kira Prabowo. Yang cemas Prabowo. Kita nggak cemas. Mas Hasto apalagi, apa yang dicemaskan? Mas Hasto mengontrol, ya, dari jarak jauh, kadang-kadang dari dekat, kadang-kadang dari jauh. Jadi Mas Hasto mengatakan Prabowo tidak pantas lah, kelihatannya itu lebih imitatif lah, lebih tiruan, tidak ada sesuatu yang murni. Kalau Prabowo dibilang begitu, ya itu yang benar, dan itu bukan gambaran kecemasan. Yang stres itu yaitu orangnya Prabowo, orang-orang di belakang Prabowo itu pada stres. Kok Prabowo katanya punya kekuatan pendukung, kekuatan Jokowi 70-an%. Sekarang tempo hari itu elektabilitasnya tinggi. Sekarang taruhlah turun, taruhlah masih 70. Lah 70% diberikan ke Prabowo semua. Tapi kok Prabowo juga tidak naik? Ini persoalan. Prabowo nggak naik, ini persoalan. Dan inilah yang membuat stres. Dan stres inilah yang membuat orang pada ngawur, ya. Orang-orang di belakang Prabowo, mendukung tindak kekerasan aparat, mendukung penyimpangan, mendukung tingkah laku yang tidak senonoh, didukung. Mereka merasa berada dalam kekuasaan. Ya begitu, ya tidak pantas, itu tidak pantas. Begitu Bung, jiwa yang kukuh. Kita biarkan orang mau melakukan apa saja, kita tetap teguh pada sikap politik kita. Demokrasi. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.